Pertahanan tubuh kita, sel-selnya juga melakukan perbaikan. Makanan dan minuman apa saja ya dok yang sebaiknya kita hindari pada saat kita sahur ataupun berbuka? Yang perlu diperhatikan pada saat kita buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Dr. Ilham Khaidir MKes, Direktur RSUD Kota Bogor, mempersembahkan YouTube channel RSUD Kota Bogor untuk seluruh masyarakat sebagai media informasi dan edukasi. Ayo kita subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi update mengenai kesehatan. RSUD Kota Bogor aman. Halo sahabat sehat Kota Bogor, ketemu lagi bersama saya Devi Swedan di YouTube channelnya RSUD Kota Bogor. Sebagai rumah sakit utama milik pemerintah Kota Bogor, tentunya RSUD Kota Bogor memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga Bogor khususnya, juga masyarakat Indonesia pada umumnya, baik secara fasilitas, informasi maupun pelayanan. Hari ini kita akan bincang lagi seputar kesehatan bersama Dr. Rosdiana Mars SPGK, Betul. spesialis gizi ya dok? Betul. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Dok, kondisi sekarang ini, Ya, suka atau tidak suka, banyak sekali informasi yang beredar ke masyarakat yang mungkin kurang tepat dengan situasi pandemi yang merebak saat ini. Banyaknya orang yang terjangkit, tapi tidak bisa dipungkiri banyak juga orang yang sudah sembuh. ya. Hanya banyak dari kita yang mungkin kurang aware gimana caranya supaya kemungkinan kita untuk terjangkit ini semakin kecil, dok. Dok, pertanyaan yang paling mendasar dari saya adalah yang dimaksud dengan daya tahan tubuh dan hubungannya dengan asupan gizi, dok. Oke. Jadi daya tahan tubuh itu adalah pertahanan tubuh kita terhadap benda asing atau zat patogen. Kemudian bagaimana kaitannya dengan nutrisi? Nah, nutrisi itu bisa berfungsi sebagai antioksidan. Contohnya vitamin C, zat besi, selenium, koper. Dan bisa juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Contohnya EPA dan DHA yang banyak terdapat dalam minyak ikan. Kemudian bisa juga berfungsi sebagai proliferatif. Jadi sistem pertahanan tubuh kita, sel-selnya juga melakukan perbaikan dan perbanyakan. Ini bisa diperankan oleh zat nutrisi protein. Begitu juga vitamin D, vitamin A, selenium, koper, dan lain sebagainya. Demikian. Dari mana ya dok kita tahu bahwa asupan gizi untuk tubuh kita itu tercukupi? Nah, tentunya ini dengan jumlah kalori yang tercukupi, yang masuk ke dalam tubuh kita dengan komposisi gizi seimbang. Nah, seperti apa itu? Nah, yang tercukupi jumlah kalorinya ini dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan faktor aktivitas. Kemudian kalau gizi seimbang sebenarnya bukan hanya menyangkut nutrisi, tetapi juga menyangkut lifestyle. Jadi komposisi makan kita mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Seperti yang kita tahu dok, bentar lagi ini kita kan akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Untuk supaya kita lebih aware nih, asupan gizi atau makanan yang tepat saat Ramadan itu seperti apa dok? Nah, kita lakukan pemilihan dari jenis makanannya. Misalnya tadi karbohidrat, kita pilih karbohidrat kompleks dengan glycemic index yang rendah. Glycemic index yang rendah ya? Ya, kenapa demikian? Agar kita itu laparnya bisa tidak cepat gitu loh. Jadi
lebih lama berubah menjadi gula. Jadi makanan yang masuk itu kenaikan gulanya lebih lambat dengan karbohidrat kompleks, dengan glycemic index yang rendah. Kemudian contohnya beras merah ya. Kemudian kita juga melakukan pemilihan terhadap protein yang dengan lemak yang rendah. Contohnya misalnya kalau kita mengkonsumsi protein hewani, kita pilih bagian dada yang tidak berkulit dan tidak berlemak. Nah, begitu juga dengan pemilihan lemak itu sendiri. Jadi lemak itu kan macam-macam ya. Yang dipilih itu misalnya lemak jenuh. Itu jumlahnya jangan terlalu banyak karena kebutuhannya hanya 7%. Yang diperbanyak itu adalah lemak tidak jenuh. Oh, lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh. Misalnya pada minyak zaitun atau pada minyak ikan. Kemudian vitamin dan mineral yang ada di dalam sayuran. Jadi kita mengkonsumsi sayuran dan buah yang bervariasi serta serat. Nah, yang perlu diperhatikan apa coba? Nah, yang perlu diperhatikan pada saat kita buka puasa ya, itu 10% dari kebutuhan kalori kita. Apa yang kita pakai untuk buka puasa? Yaitu karbohidrat sederhana untuk cepat mengembalikan energi kita. Kemudian pada saat kita berbuka puasa dengan makanan utama, itu sekitar 40% dari total kebutuhan kalori kita. Kemudian setelah salat taraweh, kita 10% dari total kebutuhan kalori kita, itu bisa berupa buah-buahan, bisa juga kita misalnya susu, bisa. Kemudian pada saat makan sahur itu 40% dari kebutuhan kalori kita untuk makanan utama. Jadi jangan buka puasa gorengan 5, kolak 2 mangkok, habis taraweh, nasi, terus dan lain-lain ya. Untuk bulan Ramadan ya. Kemudian yang saya ingatkan lagi untuk air putih. Jadi itu minimal 8 gelas bisa terpenuhi. Boleh saya jelaskan kapan saja diminum itu? Boleh, jadi pada saat kita bangun tidur mau makan sahur, setelah makan sahur, kemudian pada saat berbuka puasa, setelah berbuka puasa, setelah salat maghrib, setelah salat isya, setelah taraweh dan sebelum tidur. Masing-masing 2 gelas ya, Dok? 1 gelas. Oh, itu 1 sudah gelas, cukup 8 gelas. Sebelum, sesudah, sebelum dan sesudah ya? Iya. Oh, jadi totalnya 8 gelas, minimum 8 gelas Minimal atau 8 bisa lebih gelas, sesuai dengan ya. berat badan? Ya, betul sekali. Jadi ini untuk kondisi yang sehat ya. Tentunya kalau kondisi-kondisi tertentu ada pengaturannya. Terus jenis makanan dan minuman apa saja ya, Dok, yang sebaiknya kita hindari pada saat kita sahur ataupun berbuka? Nah, pada saat sahur itu hindari minum kopi atau minum teh karena ini kan bisa menyebabkan kita banyak mixi ya, sehingga bisa menyebabkan dehidrasi. Begitu juga makanan yang asin-asin karena itu bisa menyebabkan rasa haus. Nah, kemudian untuk berbuka puasa sendiri tentunya tidak makan yang berlebihan, terutama kayak goreng-gorengan karena ini mengandung lemak yang jenuh, atau makanan yang kue-kue yang enak-enak karena ini juga banyak mengandung trans fat. Ini dibutuhkan tubuh tapi jumlahnya sangat terbatas sekali, kecil sekali. Sangat kecil sekali ya, Dok, Ya. dibutuhkan oleh tubuh kita Ya. Walaupun kadang suka atau tidak suka ya, kita kalau buka puasa itu kayaknya ngelihat apa aja enak gitu ya. Ya, jadi saya tekankan pada saat kita berbuka puasa itu yang dikonsumsi adalah karbohidrat sederhana, ya. Misalnya kita bisa makan kurma atau minum jus buah. Nah, itu bisa. Satu pertanyaan terakhir, Dok. Ya. Apakah makanan sehat itu identik dengan biaya yang mahal? Ya, tentunya tidak. Indonesia ini adalah negara yang subur, ya. Sayur-sayuran sangat bervariasi, baik warna maupun jenisnya. Begitu pula dengan sumber-sumber hidrat arang, baik itu dari padi-padian ataupun umbi-umbian. Nah, lautan kita juga sangat luas sehingga menjadi banyak ikan ya sebagai sumber protein. Jadi sangat tidak identik dengan harga yang mahal. Jadi tergantung tempat makannya mungkin ya. Kalau tempat makannya di hotel bintang 5 itu Ya, menjadi mahal. oke. Yang penting pinter memilih dan memilah mana yang tepat, sesuaikan dengan kantong dan Ya. sesuaikan dengan kebutuhan tubuh ya, Dok ya. Jadi jangan lapar mata ya. Ya, betul. Jangan lapar mata, tapi harus benar-benar melihat kebutuhan badan kita sendiri ya. Betul. Dok, ada dari semua pembicaraan kita tadi nih, Dok. Iya. Kesimpulan pembicaraan kita hari ini, Dok, monggo.
Oke, jadi saya menyimpulkan bahwa konsumsilah makanan yang bergizi dengan jumlah dan jenis yang bervariasi, perhatikan keanekaragaman pangan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta pertahankan berat badan yang normal. Berat badan yang normal itu penting ya, apalagi Betul buat perempuan. sekali. Apalagi buat perempuan. Dok, ada pesan-pesan buat penonton kita di YouTube channel RSUD Kota Bogor, Dok? Oke, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berkunjung ke RSUD Kota Bogor, informasi terkait nutrisi yang kita bahas hari ini bisa didapatkan di Buletin RSUD Kota Bogor. Iya, dapatkan informasi pembicaraan kita hari ini di Buletin RSUD Kota Bogor yang beredar setiap bulan ya. Betul. Beredar setiap bulan dengan cara datengin rumah sakitnya, pasti dapat buletinnya. Oke dok, terima kasih atas informasi dan waktunya hari ini. Senang bisa ngobrol dengan dokter. Semoga makin banyak masyarakat kita yang mulai sadar tentang gizi dan makin aware tentang pola hidup sehat ya dok ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Bagi sahabat RSUD Kota Bogor yang membutuhkan layanan kesehatan, silahkan daftar via online atau kunjungi kami langsung di Jalan Dr. Sumeru nomor 120. Ikuti terus YouTube channel RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor, aman.